Doni Tri Pamungkas tunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga krusial Persija Jakarta. Bek muda ini yakin timnya mampu melanjutkan tren positif berkat kerja keras dan konsistensi yang terus terjaga dalam setiap pertandingan. Persija Jakarta terus berupaya menyempurnakan skuad demi ambisi meraih gelar juara. Di tengah kebutuhan akan gelandang berpengalaman, muncul nama Etienne Capoue yang menarik perhatian, meski sang pemain telah memutuskan pensiun. Duel panas Persija Jakarta versus Bayangkara FC jadi penentu arah perburuan gelar. Laga ini menjadi ujian penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga konsistensi dan terus menempel di papan atas klasemen. Cedera kambuhan hantui Mauro Zylstra. Persija Jakarta kehilangan senjata di lini depan. Absennya sang striker muda menjadi pukulan telak di tengah upaya tim menjaga konsistensi performa musim ini. Hari ini kita harus menang. Yuk, buat kamu semua yang ngaku Jakmania sejati, wajib banget untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan semoga Persija juara. Doni Tri Pamungkas tunjukkan kepercayaan diri tinggi jelang laga krusial Persija Jakarta. Bek muda ini yakin timnya mampu melanjutkan tren positif berkat kerja keras dan konsistensi yang terus terjaga dalam setiap pertandingan. Bek muda berbakat Doni Tri Pamungkas kembali mencuri perhatian jelang laga krusial Persija Jakarta. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan bahwa timnya siap melanjutkan tren positif yang telah dibangun dalam beberapa pertandingan terakhir. Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Doni melihat langsung bagaimana kerja keras tim selama latihan mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Ia menilai konsistensi sebagai kunci utama agar Macan Kemayoran terus meraih kemenangan dan tidak kehilangan momentum penting dalam perburuan hasil maksimal musim ini. Selain itu, kekompakan tim juga menjadi kekuatan tersendiri. Chemistry antar pemain yang semakin terjalin membuat permainan Persija terlihat lebih solid, rapi, dan penuh percaya diri. Kondisi ini jelas menjadi modal besar dalam menghadapi laga-laga berikutnya yang dipastikan tidak mudah. Meski sedang berada di jalur positif, Doni tetap mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat puas. Ia menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan setiap pertandingan adalah tantangan baru yang membutuhkan fokus penuh dari awal hingga akhir. Di sisi lain, performa individu Doni juga terus menunjukkan perkembangan pesat. Penampilannya yang konsisten, baik di level klub maupun saat mendapat kesempatan lebih besar, semakin menegaskan potensinya sebagai salah satu bek muda masa depan Indonesia. Dengan mental kuat dan determinasi tinggi, kehadiran Doni bisa menjadi faktor penting bagi Persija untuk menjaga konsistensi hingga akhir musim. Menurut kamu, apakah Doni Tri Pamungkas akan jadi kunci keberhasilan Persija musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persija Jakarta terus berupaya menyempurnakan skuad demi ambisi meraih gelar juara. Di tengah kebutuhan akan gelandang berpengalaman, muncul nama Etienne Capoue yang menarik perhatian, meski sang pemain telah memutuskan pensiun. Capoue dikenal sebagai gelandang bertahan tangguh dengan segudang pengalaman di level tertinggi. Sepanjang karirnya, ia mencatatkan lebih dari 560 penampilan dengan kontribusi lebih dari 40 gol serta sejumlah assist. Saat membela Villarreal CF, ia tampil konsisten dalam lebih dari 140 laga, termasuk di ajang UEFA Champions League. Ia juga pernah memperkuat klub besar seperti Tottenham Hotspur dan Watford FC, serta berperan penting saat Villarreal menjuarai UEFA Europa League. Bukan hanya statistik, pengalaman dan mental juara Capoue menjadi nilai utama. Ia memiliki kemampuan membaca permainan, duel fisik yang kuat, serta distribusi bola yang rapi, kualitas yang dibutuhkan Persija untuk menjaga keseimbangan permainan. Secara taktik, gaya bermainnya juga dinilai cocok dengan skema Mauricio Souza yang mengandalkan gelandang disiplin dan tangguh. Meski sudah gantung sepatu, peluang untuk kembali bukan hal mustahil di era sepak bola modern. Jika mampu dibujuk, Capoue bisa menjadi sosok pembeda di lini tengah dan membawa stabilitas yang selama ini dibutuhkan tim. Jika transfer ini terwujud, Persija berpotensi mendapatkan pemain berkelas dengan pengalaman elit Eropa, sebuah langkah berani yang bisa membuka jalan menuju gelar juara.
Menurut kamu, apakah langkah merekrut Kapu dari masa pensiun ini keputusan tepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Duel panas Persija Jakarta versus Bayangkara FC jadi penentu arah perburuan gelar. Laga ini menjadi ujian penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga konsistensi dan terus menempel di papan atas klasemen. Laga panas akan tersaji saat Persija Jakarta berhadapan dengan Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Super League. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa, melainkan ujian krusial bagi Macan Kemayoran untuk menjaga konsistensi di jalur perebutan gelar. Persija datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan performa yang semakin solid. Organisasi permainan yang rapi serta lini depan yang kian tajam menjadi kekuatan utama tim ibu kota. Tak heran jika mereka terus menempel ketat papan atas klasemen dan menjadikan setiap laga sebagai momen penting untuk mengamankan poin penuh. Secara statistik, Persija juga memiliki keunggulan. Dalam 5 pertemuan terakhir, mereka sukses meraih 3 kemenangan dan tampil dominan, termasuk kemenangan meyakinkan 3-0 pada laga sebelumnya. Catatan ini menjadi modal psikologis yang kuat jelang bentrokan kali ini. Meski demikian, Bayangkara FC bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tim ini dikenal solid dan mampu memberikan kejutan, terutama jika berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Karena itu, fokus dan disiplin akan menjadi faktor penentu bagi Persija agar tidak terpeleset di momen krusial. Dengan performa yang tengah menanjak dan rekor pertemuan yang lebih unggul, Persija memang lebih diunggulkan. Namun, seperti biasa, sepak bola selalu menyimpan kejutan yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Menurut kamu, apakah Persija akan kembali menunjukkan dominasinya atau justru Bayangkara FC yang mencuri kejutan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cedera kambuhan hantui Mauro Zylstra. Persija Jakarta kehilangan senjata di lini depan. Absennya sang striker muda menjadi pukulan telak di tengah upaya tim menjaga konsistensi performa musim ini. Kabar kurang menyenangkan datang dari penyerang muda Mauro Zylstra yang kini menjadi sorotan di Persija Jakarta. Di tengah upaya tim menjaga performa kompetitif, ia justru harus kembali berjuang melawan cedera kambuhan yang mengganggu perkembangannya. Sebelumnya, Mauro sempat menunjukkan potensi besar saat membela timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, bahkan mencetak gol ke gawang St. Kitts and Nevis. Namun, di balik performa menjanjikan itu, cedera kembali menghantui dan memaksanya menepi. Tim medis Persija memastikan bahwa cedera tersebut merupakan kambuhan. Dokter tim Muhammad Andeansyah mengungkapkan bahwa hasil MRI menunjukkan adanya robekan otot yang membutuhkan pemulihan bertahap dan pemantauan ketat. Durasi absennya pun diperkirakan bisa mencapai 1 hingga 2 bulan, tergantung perkembangan kondisi pemain. Situasi ini tentu menjadi pukulan bagi Persija. Mauro merupakan salah satu pemain muda yang diharapkan mampu menjadi pembeda di lini depan, terlebih setelah mulai beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia usai datang dari Eropa. Kehilangannya membuat tim harus segera mencari alternatif agar daya gedor tetap terjaga di tengah ketatnya persaingan BRI Super League. Kini, harapan tertuju pada proses pemulihan sang striker. Jika mampu kembali dalam kondisi terbaik, Mauro berpotensi bangkit lebih kuat dan menjadi senjata penting di sisa musim. Menurut kamu, seberapa besar dampak absennya Mauro bagi Persija? Dan apakah ia bisa comeback dengan performa lebih tajam? Tulis pendapatmu di kolom komentar.